Well, halo semuanya, salam sontok. Kayaknya gue mesti ganti nama deh. Apa sih salam jenderal kayaknya lebih seru ya. Halo semuanya. Em, Kemarin gak bikin video karena agak sibuk ya kemarin sama males tepatnya. Jadi video kemarin bakal gue gabung sekalian sama hari ini. Gue nonton beberapa pertandingan, nggak semuanya karena ngantuk juga ya lama-lama. Kalau misalkan lu begadang tiap hari nggak sehat juga, boy. Jadi yang gue tonton cuman beberapa pertandingan doang. Ada beberapa pertandingan penting yang gue nggak nonton. Gue nonton replaynya. Cuman ya, kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari Gambit Esports versus Team Vikings. Vikings hampir menang lawan Gambit Esports. Hampir, tapi tidak pernah cukup ya untuk masuk ke playoff. Udah match point. Tapi mental Gambit Esports yang berbicara setelah Vikings dapat match point. Mereka menang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ronde berturut-turut. 8, 9 ronde berturut-turut. Gambit Esports menang dari tim Vikings. Yang dipertanyakan adalah kenapa nggak tactical pause di sini si tim Vikings. Udah menang 9 ronde berturut-turut nih Gambit Esports. Kenapa nggak ada tactical pause? Harusnya di situ ada tactical pause. Ketika lu udah tahu tim lu nih lagi udah mau menang, cuman dikalahin 9 ronde berturut-turut, lu udah match point, tapi lu nggak tactical pause, kan berarti coachnya nih there's something wrong. Harusnya mereka tactical pause immediately setelah kalah di 3 ronde berturut-turut atau bahkan 4 ronde berturut-turut untuk matahin momentumnya Gambit Esports, untuk nyari tahu mereka salahnya di mana. Tapi kan enggak. Jadi ya Gambit Esports mental mereka berbicara, sementara Vikings mereka ngecok. eh, Sayang banget, padahal mereka udah main keren banget di split. Cuman ya di bind, udah main keren banget di bind, sorry. Cuman ya di split mereka tidung sih. Di bind mereka ngalahin Gambit. Sadak mainnya bagus banget, line up-nya gila itu dari side B ke arah side A. Cuman ya bintang dari pertandingan ini ya Sesi sih. Ini orang jago banget ternyata, walaupun ada agak budek ya. Cuman ini orang jago sih. Sakit banget walaupun jadi pemain sofa. Sangat-sangat impactful. Cuman ya ada masalah mental yang belum selesai nih dari tim Vikings. Jadi makanya masih belum bisa menang lawan Gambit Esports. Padahal sebenarnya udah layak menang banget. Di Icebox mereka udah layak menang. Cuman ya takabur momen, toss, tidak tactical time out. Ya Gambit Esports regain momentum. Ya udah dari situ mental Vikings crumbling, nggak bisa comeback juga dari situ. Aneh. Makanya harusnya mereka tactical pause. Gue udah kira pertandingan kelar waktu udah match point, karena Gambit Esports juga mainnya jelek banget. Waktu sampai titik tim Vikings dapat match point, itu Gambit Esports main jelek banget dan Vikings main bagus banget. Tapi ketika Vikings dapat match point, disitulah Vikings mulai mainnya jadi jelek banget. Gue yakin itu geter ya. Match point, closing, ini udah tinggal closing guys. Ayo guys, ayo guys. Nah dari situ tuh mereka crumbling, dan Gambit Esports ya santai aja, ya udahlah masih ada lower bracket, main santai, menang tahu-tahu. Jadi ya ente lah tim Vikings, ente juga $20 gua. Oke, nextnya um, ada Sentinels versus Liquid. Aduh, Sentinels. Aduh, mereka nggak main jelek loh honestly. Sebenarnya mereka main oke-ish lah. Liquidnya juga main ya biasa aja sebenarnya. Main lebih ngandelin sudden ya. Liquid nih mainnya waktu jadi attacker, apalagi di Breeze. Mereka nggak main begitu bagus menurut gue di Breeze. Si Liquid nih cuman di defender ketolong karena ada Link aja, gile. Ini Link sih sakit. Di A ada Soulcast, di B ada si Link. Asli, Nivera juga main bagus banget. Tapi Sentinels juga sebenarnya layak menang loh di Breeze ya, honestly. Mereka main ya walaupun Tens nggak nyala ya. Tens ini nembak pantat aja nggak mati musuhnya ya. Susah juga kalau lu jadi tim Sentinels coy. Ketika top fragger lu nembak pantat nggak kena, ya udah susah dah lu mainnya. Untung apa namanya yang lain masih bisa step up. Sebenarnya udah skor berapa ya? 12-9 ya. Udah sempat 12-10, 12-9 kalau nggak salah. Cuman ya Liquid takabur momentos kayak Ascent lagi-lagi 3 lawan 1, maju semua. Sebenarnya itu udah tinggal ditahan loh. Kalau lu udah tahu musuhnya di situ, lu nggak perlu maju, lu udah tinggal nahan aja. Um,
apalagi low HP, harusnya menurut gue yang maju justru yang high HP, bukan yang nge-defuse yang high HP. Cuman ya itu in the heat of the moment, susah juga, nggak bisa disalahin juga itu tim Liquid. Zoms-nya bisa nge-clutch, ya ada faktor luck juga sih, 2 pemain low HP dan mereka nge-push sendiri, yaitu ada faktor hokinya lah. Makanya bisa overtime tuh di match pertama, padahal harusnya udah kelar lebih cepat. Ya, Liquid nih main juga raw banget ya, nggak begitu ngandelin set piece nih Liquid. Mereka lebih ngandelin main sudden 5 man di attacker, terutama di map split kelihatan banget mereka main dengan cara yang sama, nggak begitu terstruktur, lebih ngandelin aimnya Scream. Makanya agent selectionnya kayak gitu di split. Sayangnya emang di Breeze nih Scream main jelek ya, jadi ya gak berasa gini loh. Ketika lu terlalu ngandelin dry set piece yang gak gimana banget utility-nya, ya sama-sama nih menurut gue nih di map pertama ya, Liquid sama Sentinel sama-sama ngandelin duelist mereka buat main, sama-sama sabun Scream sama Tense. Jadi ya itulah yang terjadi coy. Ketika lu ngandelin duelist lu banget buat menangin map, tapi duelist lu sabun, ya sama-sama susah, makanya sampai overtime kalau lu nonton pertandingannya. Tapi ya Nivera saves the day juga. Nivera sama Link, Soulcast ini 3 pemain penting banget perannya, terutama lebih ke Link sih. Gila, ini orang main bagus banget, lagi on fire. Jadi kayaknya bakal jadi pemain player to watch juga harusnya di next game. Di Bind, Liquid nggak dikasih kesempatan sama sekali. Tense on fire, kelar udah. Mau lawan siapapun, kalau Tense on fire, kelar, udah tutup buku musuhnya, udah angkat koper aja kalau misalkan Tense sudah nyala guys. Karena ini pemain luar biasa banget. Jadi Bind gak perlu gue bahas lah, apalagi mau dibahas orang Tense ngekill 21, Scream ngekill cuman 10, ya udah kelar lah. Gak bisa ngomong banyak. Aduh. Nah, split ini menarik nih. Split ini sebenarnya lumayan sengit juga, cuman ya Liquid ini ngandelin sudden banget. Dia ngandelin banget toxic screen Nivera ke arah side A, ngagetin pemain-pemain Sentinel sampai akhirnya Sentinel main retake sampai mundur ke belakang. Udah guys, main retake aja guys. Masalahnya plan retake mereka nggak begitu rapih juga. Jadi Liquid udah bisa masuk ke side duluan, udah nyaman di posnya, Sentinels nggak bisa retake. Susah banget bagi Sentinels untuk retake karena udah terlalu banyak space yang diambil sama Liquid. Ada beberapa ronde juga yang kalau misalkan kita lihat Sentinels mencoba tapi gagal. Jadi ya susah asli buat si tim Liquid, untuk tim Sentinels nih menang lawan Liquid di split. Ini tim masih terlalu dry. Sentinels nih masalahnya terlalu dry. Masalahnya ya menurut gue di Sentinels, across the line up mereka tuh nggak imbang, tau nggak? Kayak Sentinels nih punya Tense yang jago banget di duelist, Shazam yang lumayan lah di initiator, Sick juga. Tapi Zom sama Dapper, tepatnya Shazam, Zom, Dapper nih ya kayak sebenarnya pemain yang biasa-biasa aja. Jadi kalau misalkan Sick sama Tense lagi nggak main, mungkin bisa nih 3 pemain yang lain ini step up. Cuman nggak se-impactful kalau Tense sama Sick lagi on fire, ngerti nggak maksud gue? Jadi mereka tuh mapping kekuatannya tuh nggak begitu rata. Sementara Liquid, ya ini untuk khusus untuk pertandingan lawan Liquid ya. Sementara Liquid menurut gue semua pemainnya across the line up lagi on fire. Walaupun di map 2 dibantai-bantai juga sama Sentinels. Tapi ya itu basically Tense nyala sih di map 2 ya lawan Bind. Di map Bind. Cuman kalau misalkan lagi Tense mati dung, yang lain tuh kurang ngangkat nih, kurang nendang untuk ngangkat permainan Sentinels. Jadi itu sekarang masalah di Sentinels. Makanya gawat juga nih Sentinels kalau misalkan ketemu Crew kalau gua nggak salah. Furia aja dipulangin sama Crew, dan lawan Furia itu Sentinels empot-empotan, bisa kena upset di situ sih Sentinels. Dan gue yakin kalau Sentinels kena upset di situ, itu bakal jadi the biggest upset in Champions Berlin, dan ada kemungkinan itu terjadi guys. Ada banget itu kemungkinan terjadi. Jadi ya siap-siap aja ini fans-fans Sentinels, karena menurut gue itu bakal jadi pertandingan yang menarik. Sentinels versus Crew, karena decider asli. Gue nggak bisa cap
pertandingan itu jadinya Sentinels nih harusnya menang nih, tutup mata menang. Enggak juga sih. Udah benar-benar sekarang tergantung Tens apakah bisa perform apa enggak, atau at least pemain-pemain yang lain bisa step up apa enggak. Gitu. Cuman ya Liquid juga mainnya enggak begitu rapi sih. Enggak sempurna juga. Mereka masih ngandelin dry setup beberapa kali. Utility usage-nya ya cenderung biasa aja. Ada sih yang beberapa bagus, cuman well kalau dibandingin sama Fnatic, Vision Strikers ya beda ya. Cuman aim-nya Liquid juga lebih kenceng lagi boy. Across all cylinders mereka punya pemain yang bagus-bagus. Jadi itu sebabnya mereka juga bisa main tuh yang raw pick, dry kayak gitu. Karena mereka punya pemain yang mumpuni. Jadi ya kita lihat aja lah next pertandingannya. Liquid sih ini udah masuk ke playoff ya. Jadi Liquid udah masuk ke playoff. Jadi yang udah confirm masuk ke playoff 3 tim Eropa. Mana nih tim Amerika belum ada yang masuk nih. Kita lihat nih nanti ya. Oke, next. Selanjutnya Ascent versus KD Stars rematch ya. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti dramanya, banyak banget yang masih nanya apa sih nih, kenapa sih nih. Jadi di rematch itu map ketiganya map ketiganya Breeze. Jadi dibuat pertandingannya dengan start 7-0 untuk Ascent. Jadi di pur 7 tuh si Ascent. Nah KD Stars harus main dengan 0. Ya susah juga buat KD Stars untuk dapetin harus nge-comeback Ascent dengan keunggulan 7-0 ya. Mereka hampir berhasil. Hampir banget berhasil. Cuman satu ronde itu tuh siapa namanya? Si Mozera agak terlalu cepat di Breeze-nya. Dia agak terburu-buru untuk melakukan clutch, udah dapetin 2 kill, lagi defuse, dia keburu-buru banget, sangat keburu-buru. Dan itu kelihatan banget dia grogi sampai salah pencet segala macam. Sayang banget. Itu ronde menang, menurut gue Vivo KD menang. Cuman ya takdir berkata lain, Ascent masih keluar sebagai juara juga. Tapi yang gue sayangin ya Ascent selebrasinya too much ya. Mereka ini di pur 7 selebrasinya too much menurut gue dengan keadaan yang ada pada waktu itu ya. Jadi ya mereka menang sih menang, cuman ya mereka di pur 7 itu kalau nggak ada 7 masih 10-5 coy. Jadi ya well apakah layak menang Ascent? Menurut gue nggak layak menang. Menurut gue lu lihat KD nggak pakai kamera itu pun udah ngebantai-bantai Ascent. Andaikan dikasih kesempatan yang sama mungkin KD bisa menang. Ascent ini nggak layak menang sama sekali. Masih berantakan banget mainnya. Aneh Ascent nih. Udah kayak Sentinels Ascent nih mainnya. Cuman ngandelin si net. Oke, next. Secret versus Crazy Raccoon. Aduh, ini pertandingan apa? Crazy Raccoon bawa Sofa di split. Aduh, Jepang tuh gila ya, sumpah. Bikin mereka tuh punya line up tuh nggak bisa ketebak, sumpah. Saking gak ketebaknya mereka juga gak tahu mungkin mereka akan menang apa kalah. Asli gue tuh gak ngerti mereka tuh bawa Sofa di split tuh buat apa. Kelihatan gak guna sama sekali Sofanya si Bazi ini. Nembak kena oke. Tapi lu basically one man down. Dengan one man down secara utility gak kepake sama sekali itu. Recon terus apa, orang tinggal mundur. Drone mundur dikit, bisa banyak crossfire yang bisa ngancurin drone, informasi nggak banyak. Mendingan pakai Trailblazer sekalian, coy. Karena kalau Trailblazer kan larinya kuda. Si Tasmanian Devil ini kan larinya kenceng nih. Dan split kan sempit ya. Jadi kalau lu pakai drone kan lihat bisa sampai jauh ke belakang. Sementara Trailblazer ini kan lihat cuma bisa jarak dekat, tapi it's fine. Karena Trailblazer cuman lari dikit aja udah dapat info banyak banget karena banyak banget sudut kecil di split. Jadi gue nggak ngerti kenapa nih si Bazi nih bawa Sofa nggak kepake, sumpah. Asli. Ya, pantas menang lah Secret. Mereka lebih waras sumpah mainnya. Jauh lebih waras, nembaknya jauh lebih sakit, main lebih rapi juga. Ya Crazy Raccoon udah emang pantas pulang sih. Menurut gue kalau lu udah main di Reykjavik, lu udah main di Masters Berlin, tapi lu belum ada perubahan sama sekali, lu nggak layak untuk jadi juara. Karena evolve or die, anjas, ya. Kalau lu nggak berubah, lu nggak adaptasi, lu nggak ada improvement, lu pulang aja karena nggak akan jadi juara. Lihat aja Secret ini laga perdana mereka di Masters Berlin, bukan laga perdana, perdana mereka main offline di
internasional lah. Mereka main udah waras banget, lebih rapih, lebih calm and collected. Ya untuk ngelawan Crazy Raccoon ya, kalau lawan tim gede sih nggak tahu nih nembakannya kuat apa enggak. Cuman ya Crazy Raccoon nggak banget deh, asli. Bingung gua. Mereka bisa masuk Champions nih. Oke, nextnya, apalagi yang gue nonton ya. Ca. Oke, bentar. Next, Crew Esports versus Furia, gue nggak nonton. Honestly, gue nggak peduli sama pertandingannya. Tapi cukup mengejutkan sih ngelihat Crew Esports menang lawan Furia, karena karena Furia nih mainnya rapi juga loh waktu lawan Sentinels. Cuman sengit sih pertandingannya ya. Gua nggak bisa ngomong banyak karena gue nggak nonton. Gue cuman bisa lihat hasil doang. Paling kalau gue nge-cash mereka berdua mungkin nanti baru gue tonton lagi. Cuman agak mengejutkan menurut gue ini Crew Esports bisa menang lawan Furia. Di map pertama waktu nonton kayak udah deh, nggak. Ini bukan pertandingan yang gue nggak bisa, gue nggak nonton deh. Tidur. Mendingan gue istirahat. Bangun-bangun, wah Crew Esports menang. Keren juga ini Crew Esports. Terus pertandingan selanjutnya Full Sense versus Cloud9. Expected banget Full Sense kalah. Cuman gue nggak expect mereka bisa ngelawan balik di Breeze. Itu yang harus gue akuin. Gue nggak nonton pertandingannya. Gue cuman bisa ngelihat skor. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Tapi gue ngelihat klipnya Lemmy Snacks. Si tra. Lemmy Snacks moment. Dia ngerekon sendiri, ngebuka sendiri. Ya ini udah main gerbak-gerbuk doang sih. Cuman main gerbek sahur ya. Apalagi lawannya Cloud9. Main lumayan rapih. Yang kemarin waktu lawan Fnatic. Gue nggak tahu ya. Mereka main serapi apa waktu lawan Full Sense di sini. Cuman masih sih, gue cuman bisa lihat dari statistik doang. PTC sama John Olsen masih nggak perform, dan lu lihat PTC pakai Jet, itu berarti John Olsen yang kena mental coy. Asli. Kalau misalkan sampai dituker nih dua orang ini, berarti there's something wrong. Dan gue yakin John Olsen bilang, gue nggak tahu ya, mungkin John Olsen bilang, bro ini gue lagi nggak bisa nih pakai Jet nih. Lu aja lah yang pakai Jet karena PTC juga kenceng kan nembaknya. John Olsen yang pakai initiator. Ya PTC masih kill 19 sih. Cuman gue gak tahu kill 19-nya ini kill exit frag apa-apa. Cuman ya expected lah Full Sense kalah lawan Cloud9. Main di pertandingan pertamanya kayak gitu kok. Ya gak bisa ngomong banyak juga. Dan nanti malam berarti pertandingannya Ascent versus Envy. Seru nih. Harusnya feeling gue ini Envy yang menang harusnya lawan Ascent. Kid Stars lawan X10. Harusnya Kid Stars. Sentinels versus Crew Esports. Lucu nih. Ini pertandingan harusnya bakal lucu nih. Karena Sentinels main juga gak gemilang-gemilang banget. Sementara Crew Esports nih dengan fighting spirit lagi on fire. Mereka bisa aja sih ngalahin Sentinels menurut gue. Tapi ya dengan kelasnya Sentinels harusnya secara di atas kertas harusnya Sentinels. Cuman ya lagi-lagi Valorant, lu nggak pernah bisa nebak. Valorant ini masih game random ya, masih ngandelin hoki juga. Jadi asli ini game masih belum bisa ketebak sama sekali. Semua pertandingan masih belum bisa ketebak. Oke, itu aja dulu. Thanks for watching.